Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Moria A.Y. Waruwu. Mari berdiri. Muliakan Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita di minggu kedua sesudah Pentakosta, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita di pagi hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan
doa hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami, inilah pengakuan kami kepadamu. Kami mengakui kesulitan kami untuk tetap hidup dalam hikmat-Mu. Kami cenderung mengabaikan waktu untuk bersekutu dengan-Mu. Kami mengabaikan hikmat Tuhan yang telah kami dengar. Kami dengan mudah mengabaikan orang lain dan mementingkan diri sendiri. Ampunilah kami yang tak mampu untuk saling menjaga, sehingga semua orang dalam persekutuan ini tetap berada dalam kekudusan hidup. Ajarlah kami untuk melihat kesempatan dengan baik, sehingga kami tidak saling menjatuhkan, namun saling mendukung bagi segenap ciptaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami memohon. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan dan kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Sang sumber pengetahuan kami dan Sang sumber kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, karena sampai detik ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan serta kesehatan yang baik, sehingga kami bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing dapat kembali berkumpul bersama bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mau hadir di dalam setiap rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, agar kami Engkau boleh mampukan untuk mengerti dan melaksanakan kebenaran firman-Mu yang akan sebentar lagi kami renungkan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya segala perkataan yang hamba-Mu ucapkan, itu adalah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah mengucap syukur, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub,
Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucu-cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengingat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjaga di tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kiranya keadaan Bapak Ibu dan kita sekalian tetap berada di dalam kondisi sehat-sehat saja, dan kita kembali beribadah di minggu kedua sesudah Pentakosta, terutama kita lakukan di rumah kita masing-masing di kanal YouTube GPIB Peniel saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar istilah seorang menantu dan mertua bagaikan air dan minyak? Dengan kata lain, baik menantu maupun mertua ini sulit menjalani sebuah relasi yang harmonis karena adanya sebuah konflik ataupun adanya perbedaan pendapat di antara kedua relasi ini. Tapi tenang saja Bapak Ibu, tidak semuanya kok. Karena ada juga beberapa, mungkin juga banyak jumlahnya, yang mampu menjalin hubungan yang harmonis antara menantu dan mertuanya. Sebuah situasi antara menantu dan mertua bagaikan air dan minyak inilah yang terjadi di antara Yakub dan Laban. Yakub sebagai menantunya dan Laban sebagai mertuanya. Laban juga digambarkan sebagai saudara dari Ribka, yaitu ibu dari Yakub ini sendiri. Bapak Ibu bisa membacanya di Kejadian 29 ayatnya yang ke-12. Air dan minyak memang sifatnya sama-sama cair, bentuknya sama-sama cair, tetapi tidak akan pernah bisa menyatu. Seperti itulah Yakub dan Laban Bapak Ibu. Meskipun mereka sama-sama merupakan gender laki-laki,
Akan tetapi karakter, sifat, pendidikan, bahkan latar belakang dari kehidupan mereka terbentuk dari kecil hingga mereka dewasa sampai saat ini, itu mengubah pola pikir, bahkan mengubah cara mereka bersikap dan bertutur kata di dalam sebuah lingkupan sosial. Inilah yang kemudian membuat mereka berbeda pendapat. Sehingga ketika mereka dipertemukan dengan sebuah permasalahan yang sama, mereka sangat sulit menjalin ataupun membangun sebuah relasi yang harmonis sebagai menantu dan mertua. Layaknya kisah dalam sebuah sinetron di televisi, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa apa sih sebenarnya sesungguhnya yang sedang terjadi antara Yakub dan Laban. Dan akankah Laban maupun Yakub dapat menjadi ataupun membangun sebuah relasi sebagai menantu dan mertua dalam sebuah konteks berdamai dan menjalin hubungan yang harmonis, atau jangan-jangan Laban dan Yakub justru terus membangun relasi di dalam sebuah yang namanya pertikaian. Mari kita temukan jawabannya di dalam perenungan firman Tuhan kita di minggu kedua sesudah Pentakosta ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada beberapa poin yang menjadi catatan penting bagi perhatian kita di dalam perenungan firman Tuhan kita di saat ini. Poin yang pertama, penyebab ketidakharmonisan antara menantu dan mertua ini. Mari kita mundur sejenak Bapak Ibu pada pasalnya yang ke-29, karena seperti yang di awal tadi saya ucapkan bahwa kisah Laban dan Yakub ini layaknya sinetron. Jadi sebelum kita mampu memahami pasalnya yang ke-31 ini, kita harus terlebih dahulu melihat episode yang pertama. Dan episode yang pertama terletak di pasalnya yang ke-29. Saya akan menguraikan secara singkat. Di sana terdapat atau tergambarkan bahwa pertemuan antara Yakub dan Laban masih dalam rangka pelarian Yakub menghindari saudaranya yaitu Esau. Pertikaian yang terjadi antara Yakub dan Esau ini perihal tentang hak kesulungan yang direnggut oleh Yakub terhadap Esau demi sebuah sup kacang merah. Bapak Ibu bisa melihatnya di Kejadian 25 ayat yang ke-19 sampai yang ke-34. Dalam masa pelarian inilah yang akhirnya membuat Yakub bertemu dengan Laban, saudara dari ibunya yaitu Ribka, dan kedua putri dari Laban itu sendiri. Dan kemudian mereka dipertemukan di tempat tinggalnya Laban yaitu di Haran. Kemudian masalah yang pertama yang timbul di antara keduanya ialah yang pertama, penipuan yang dilakukan oleh Laban terhadap Yakub. Jika kita lihat di pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-30 kita akan menemukan jawabannya. Kita maju sejenak di ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Di sana dikatakan tergambarkan bahwa Laban memiliki 2 orang putri. Putri yang pertama adalah bernama Lea. Akan tetapi Lea digambarkan sebagai pribadi, sebagai seorang anak perempuan yang matanya tidak memancarkan kebenaran. Atau singkatnya adalah tidak mampu mengaitkan atau tidak mampu membuat seorang Yakub jatuh cinta pada seorang Lea. Anaknya yang kedua, perempuan bernama Rahel. Digambarkan di situ Bapak Ibu, Rahel memiliki paras yang begitu cantik sehingga mampu membuat Yakub jatuh cinta terhadap dirinya. Seperti istilah pada masa sekarang adalah cinta itu buta. Cinta itu buta lah ya yang terjadi pada Yakub. Sehingga membuat Yakub mampu merelakan atau rela melakukan apapun demi mendapatkan Rahel. Ia rela bekerja selama 7 tahun lamanya bekerja kepada Laban. Bapak Ibu bisa lihatnya di ayatnya yang ke-19, singkat cerita adalah Laban menyetujui permintaan dari Yakub ini. Disinilah penyebab pertama ketidakharmonisan antara Yakub dan Laban ini Bapak Ibu. Dimulai ketika, mari kita perhatikan bersama-sama, ketika Laban sesungguhnya tidak benar-benar berniat untuk menipu Yakub. Yang dilakukan oleh Laban ini murni hanya karena kasih sayangnya terhadap Lea. Sehingga ada istilah juga Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dengar dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh
seorang anak tidak boleh melangkahi anak pertama. Istilahnya begini, tidak boleh melangkahi anak pertama. Jadi anak kedua dan ketiga dan keempat sangat tabu untuk menikah terlebih dahulu jikalau anak pertamanya tidak menikah terlebih dahulu. Singkatnya seperti itu. Sehingga karena rasa sayangnya Laban sebagai seorang ayah, dia ingin Lea terlebih dahulu mendapatkan jodoh. Dengan cara akhirnya Laban menipu Yakub dengan cara membawa Lea kepada Yakub pada malam hari. Sehingga Yakub akhirnya, singkat cerita, Yakub akhirnya tidur bersama Lea. Ini adalah istilah dari pernikahan pada masa itu. Dan keesokan harinya Yakub baru menyadari bahwa perempuan yang ada di sampingnya bukanlah Rahel, tetapi Lea. Kalau kita lihat Bapak Ibu sedikit mengganjal, bagaimana bisa Yakub tidak mengetahui bahwa perempuan yang ada di sampingnya bukanlah Rahel tetapi Lea. Pada masa itu Bapak Ibu di Palestina kuno, perkawinan adalah sebuah hajatan keluarga yang begitu penting, sehingga tanpa adanya sebuah ikatan seperti halnya perkawinan modern pada masa sekarang. Dan sebagai gantinya, mempelai dianggap sudah menikah jikalau sudah tidur bersama laki-laki atau pasangannya ini. Dan Laban pun membawa Lea ke dalam tenda Yakub pada malam hari. Dan di situ digambarkan bahwa Lea kemungkinan besar menggunakan cadar sehingga Yakub sulit untuk membedakan apakah itu Lea ataupun Rahel. Dan poin yang kedua adalah penyebab ketidakharmonisan antara Yakub dan Laban sebagai seorang menantu dan mertua adalah Yakub menipu balik ayah mertuanya. Menarik Bapak Ibu. Pertama tadi adalah mertuanya yang menipu menantunya, sekarang menantunya yang menipu mertuanya. Ketidakharmonisan ini bermula dari permintaan Yakub yang disetujui oleh Laban sebagai ayah mertuanya untuk kembali kepada kampung halamannya, yaitu di Kanaan, di tanah Kanaan, dengan niat untuk memulai kehidupan baru bersama istri-istrinya. Kalau Bapak Ibu baca di pasalnya yang sebelumnya, di pasalnya yang ke-30, di sana tergambarkan bahwa Yakub tidak memiliki istri, bukan hanya memiliki istri Lea maupun Rahel, tetapi dia memiliki 4 istri. Istri yang pertama adalah Lea, kemudian istri yang kedua adalah Rahel, dan istrinya yang ketiga adalah budak dari Rahel yang bernama Bilha, dan istrinya yang keempat adalah budak dari Lea bernama Zilpa. Dan dari keempat istri inilah menghasilkan 13 anak, di antara satunya adalah anak perempuan bernama Dina. Dan dari ke-12 anak laki-laki inilah yang menjadi wakil dari suku bangsa Israel itu sendiri. Lanjut lagi Bapak Ibu, kita lihat pada Kejadian 31 ayatnya yang ke-41. Di sana tergambarkan bahwa Yakub tidak serta meminta izin kepada ayah mertuanya untuk pulang kembali ke tanah Kanaannya, tetapi dia juga meminta upah atas dirinya selama ia bekerja sepanjang 20 tahun di dalam rumahnya Laban. Kalau kita uraikan di pasalnya 31 ayat 41, di sana teruraikan selama 20 tahun itu adalah 14 tahun untuk mendapatkan Lea dan Rahel, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternak milik Laban untuk bisa dijadikan harta miliknya, yaitu Yakub. Disinilah mulai penyebab ketidakharmonisan yang kedua Bapak Ibu. Dimulai dari pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-32 sampai 43. Yakub meminta upahnya untuk dirinya, yaitu ternak dan kambing domba yang berwarna hitam, kemudian berbintik-bintik, dan kemudian berbelang-belang. Mengapa demikian? Kenapa hal ini menjadi masalah? Karena pada masa itu Bapak Ibu, hanya sedikit domba dan kambing yang berwarna hitam, berbelang-belang maupun berbintik-bintik, sehingga membuat Yakub akhirnya memutar otaknya, menggunakan kelicikannya, menggunakan akal pikirannya, bagaimana dia bisa tetap mendapatkan harta berupa ternak ini dalam jumlah yang banyak. Kalau Bapak Ibu baca lebih lanjut di pasalnya yang
30 ayat yang ke-37 sampai 43, di sana tergambarkan bahwa Yakub menggunakan akal cerdiknya dengan sengaja menaruh daun hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan, kemudian dikupasnya dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, dan dengan sengaja ia taruh di dalam palungan dan di tempat minum para kambing dan domba itu sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada masa itu orang-orang percaya bahwa setiap binatang, setiap ternak, kambing dan domba saat berkembang biak, apapun yang mereka lihat di depan matanya, itulah yang akan menentukan anak-anak yang akan dilahirkannya ketika mereka harus berkembang biak. Kemudian bertambah banyaklah hewan ternak. Hal inilah yang membuat akhirnya Yakub memiliki hewan ternak dalam jumlah yang banyak. Lebih lanjut Bapak Ibu, setelah mendapatkan banyak kambing domba sebagai hartanya, Yakub pun akhirnya membawa semua istrinya dan anak-anaknya dan harta hewan ternaknya, kambing dan domba, lari menuju kembali kepada kampung halamannya di tanah Kanaan. Namun kemudian sebelumnya dia harus melewati pegunungan Gilead, dan yang menjadi masalahnya adalah Yakub pergi membawa semuanya tanpa harus pamit, tanpa pamit terlebih dahulu kepada ayah mertuanya. Inilah yang akhirnya menjadi alasan utama akhirnya Tugu Mizpa ini pun didirikan. Dan poin yang kedua atau poin yang terakhir adalah Bapak Ibu, di episode selanjutnya kita akan melihat sisi lain dari seorang Laban. Dia bukan hanya lagi sebagai seorang mertua yang galak, bukan, tetapi dia menunjukkan seorang ayah yang mampu meredam rasa amarahnya terhadap menantunya demi dapat melihat secara langsung, demi dapat berpamitan secara langsung kepada istri dan cucu-cucunya. Bapak Ibu bisa lihat di pasalnya 31 ayatnya yang ke-28. Dan rasa amarah inilah yang dapat diredam oleh Laban juga dikarenakan Allah sudah terlebih dahulu menghampiri di dalam mimpinya Laban. Kita lihat di ayat yang ke-24. Allah mengatakan kepada Laban, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Di sini kita juga bisa melihat Bapak Ibu, bahwa sekalipun Yakub berada di dalam posisi pelariannya, tetapi penyertaan Allah tidak berkesudahan atas Yakub. Kemudian pada ayatnya yang ke-31, Yakub menjelaskan bahwa mengapa ia memilih pergi secara diam-diam dari Laban ayah mertuanya. Yakni Yakub takut bahwa jika ia berpamitan secara langsung kepada Laban, Laban akan memaksa dirinya untuk meninggalkan istri-istrinya dan anak-anaknya untuk tetap berdiam bersama Laban. Inilah yang membuat akhirnya Yakub memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu kepada ayah mertuanya. Singkat cerita Bapak Ibu, di episode terakhirnya inilah Tugu Mizpa pun akhirnya didirikan sebagai bentuk perjanjian damai antara Laban dan Yakub sebagai menantunya. Dan perjanjian ini kalau kita lihat di ayatnya yang ke-47, Laban sendiri memiliki istilah terhadap Tugu Mizpa ini yaitu Yegar Sahaduta, sedangkan Yakub menyebut tugu itu dengan istilah Galet dan Mizpa. Yegar dan Sahaduta dan Galet ini sendiri terjemahan dari bahasa Ibrani berarti timbunan batu untuk mengingatkan kita, sedangkan Mizpa berarti tempat mengawasi. Dan terakhir, jika kita tarik ke dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu, sebenarnya Tugu di Mizpa ini merupakan bentuk dari perjanjian hitam di atas putih yang kita lakukan di masa sekarang. Akan tetapi bedanya adalah Allah lah yang menjadi saksi secara langsung terhadap perjanjian damai antara Yakub dan Laban ini sendiri. Dan pada ayatnya yang ke-50, Laban menutup kisah ini dengan meminta Yakub sebagai ayah mertuanya agar Yakub berjanji untuk tidak lagi menikahi wanita lain selain keempat istrinya ini dan menjaga serta melindungi cucu-cucunya. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih firman Tuhan yang ditafsirkan untuk kita bersama. Kemudian ada satu poin saja
yang dapat kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dapat kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poinnya adalah dari kisah Laban dan Yakub ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa untuk bisa sampai pada kata berdamai, semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Diri sendirilah yang harus bersedia berbesar hati, membuka tangan selebar-lebarnya untuk memberi maaf terhadap orang lain yang kita anggap sebagai musuh, dan menjadikan lawan kita sebagai saudara kita di dalam Kristus. Dan percayalah Bapak Ibu, hanya sedikit saja manusia di dunia ini yang menolak untuk hidup di dalam perdamaian. Bahwasanya sebabnya berkat Tuhan hanya akan dapat tercurah bagi orang-orang yang hanya mencintai yang namanya kata damai daripada permusuhan. Berkat Tuhan hanya tercurah bagi orang-orang yang mau bersedia mengampuni sesamanya terlebih dahulu, seperti Bapa yang bersedia mengampuni manusia yang penuh dengan keberdosaan. Seperti yang dikatakan dalam surat Petrus yang pertama, mari kita buka. Surat Petrus yang pertama pasal yang ketiga ayat ke-9, di sana dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dengan demikian Bapak Ibu, seperti yang sudah ditunjukkan secara langsung oleh Yakub dan Laban, terkhususnya Laban, jikalau awalnya Laban mengawali ketidakharmonisan sebagai seorang mertua dan menantu, Laban sendirilah yang akhirnya mengawali terlebih dahulu perdamaian antara dirinya dan menantunya. Ini bisa dilihat di ayatnya yang ke-44. Di sana Laban mengucapkan, marilah kita mengikat perjanjian antara aku dan engkau menantuku, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kalimat ini menunjukkan Laban sebagai suami, Laban tidak lagi menganggap Yakub sebagai lawannya, tetapi menganggap Yakub sebagai anaknya, sebagai menantunya yang harus menjaga dan melindungi anak serta cucu-cucunya. Dan niat baik dari Laban ini pun membuahkan hasil, dan Yakub menyambut dengan baik perdamaian yang diajukan oleh Laban, ayah mertuanya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, poin yang terakhir, firman Tuhan ingin mengajak kita, sekalipun saat ini kita berada di situasi COVID-19 yang tidak akan memungkinkan kita untuk menyapa secara langsung, ataupun mungkin karena jarak yang jauh tidak akan memungkinkan, sehingga baiklah kita setelah dari ibadah ini menelepon ataupun me-WhatsApp ataupun menulis surat sekalipun kepada orang-orang yang masih kita anggap sebagai lawan kita. Percayalah Bapak Ibu, setiap orang yang mau bersedia meminta maaf terlebih dahulu, dia bukanlah orang yang kalah, tetapi orang yang bersedia membuka pintu hatinya, membuka dirinya terlebih dahulu, meminta maaf dan memaafkan orang lain, adalah orang-orang yang akan selalu dimenangkan dan orang-orang yang akan selalu ditinggikan di dalam Kristus. Dan percayalah Bapak Ibu, berkat dari Tuhan tidak akan berkesudahan bagi orang-orang yang lebih mencintai perdamaian daripada permusuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian, dan mulailah berdamai dengan saudaramu, siapapun yang kau anggap sebagai lawan, mulai hari ini, esok, sampai dengan waktunya kita habis di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri. Bersama kesatuan gereja di segala waktu dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan percaya kita dengan sikap yang sempurna, dan marilah mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang kami sembah dan yang kami puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu telah mengajarkan kami satu hal lagi untuk apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami lepas pribadi. Di mana kami harus memulai sebuah kata damai dan semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Tidak bisa memaksakan orang lain untuk memulainya, tetapi diri kami sendirilah yang memulai, membuka tangan kami, membuka pintu hati kami untuk bersedia memaafkan, untuk bersedia meminta maaf terlebih dahulu kepada orang-orang yang mungkin kami anggap sebagai lawan. Sehingga setiap orang yang masih kami anggap sebagai lawan dapat kami rangkul, dapat kami jadikan sebagai saudara kami di dalam Kristus. Karena kami menginginkan Tuhan dan kami membutuhkan berkat-Mu untuk terus berlimpah di dalam kehidupan kami, bukan berkat yang jauh dari kehidupan kami Tuhan. Untuk itulah Tuhan kami memutuskan sebagai anak-anak-Mu, mulai hari ini, esok, sampai akhirnya kami menghabiskan waktu kami di dalam dunia ini, untuk kami lebih mencintai kata damai daripada permusuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin membawa ke dalam tangan-Mu situasi negara Indonesia kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, dan kami tidak putus-putusnya berdoa memohon kepadamu, bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, bersatu hati sebagai jemaat-Mu, memohon Tuhan, sudahilah situasi yang tidak menyenangkan saat ini Tuhan. Tolong Tuhan, angkatlah segala bentuk virus COVID-19 yang masih melanda Indonesia kami dan melanda dunia kami. Pulihkanlah kembali Tuhan bumi pertiwi kami, agar kami dapat kembali beribadah, bersekutu, bersatu hati sebagai jemaat-Mu, beribadah langsung di bait-Mu Tuhan, karena kami rindu untuk bersekutu bersama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menjalin relasi satu sama lain, bertegur sapa secara langsung Tuhan, dan menjalani aktivitas kami tanpa harus merasakan rasa takut ataupun merasakan perasaan was-was adanya virus COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan, tolong pulihkanlah bumi kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau saja yang sanggup memulihkan bumi kami. Ampuni kami Tuhan atas segala bentuk keberdosaan kami yang mungkin masih menjadi penghalang untuk Engkau memulihkan bumi kami ini. Terima kasih Tuhan, kami membawa ke dalam tangan-Mu gereja kami, baik semua tempat peribadahan, semua umat-Mu yang bersatu hati di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Baik gereja yang ada di seluruh pelosok Indonesia, kami membawa ke dalam tangan-Mu, terkhususnya GPIB, dan terkhususnya lebih lagi GPIB Jemaat Peniel. Tolong Tuhan Kau berkati seluruh jemaat kami, baik jemaat kami dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 4, maupun jemaat simpatisan Tuhan. Tolong berkati kami semuanya, baik kami sebagai seorang orang tua, sebagai anak yang mungkin telah menerima hasil kelulusan ataupun yang masih menantikan kenaikan kelas di dalam proses ujian Tuhan, baik kami juga sebagai
orang tua, sebagai lansia, tolong Kau berkati kami semuanya Tuhan. Limpahkan sukacita, kesehatan, dan bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, sekalipun kami harus melakukannya di tengah situasi COVID-19 saat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarkanlah setiap umat-Mu yang menjerit kepadamu, meminta pertolongan atas usaha mereka, ataupun dalam pergumulan kehidupan anak-anaknya, kehidupan mencari pekerjaan sekalipun Tuhan, ataupun dalam kehidupan berumah tangga mereka. Oh Tuhan, tolong sendengkan telinga-Mu, bukalah dan berikanlah jalan keluar bagi setiap permasalahan anak-anak-Mu ini Tuhan, agar nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami kembali membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh para pelayan-Mu yang senantiasa melayani-Mu Tuhan, terkhususnya di GPIB Peniel ini, mulai dari Bapak Pendeta Inyoman Cepun, beserta istri kekasih Ibu Milka dan anak-anaknya Tuhan. Tolong Tuhan berkati keluarga ini, limpahkan berkat-Mu, limpahkan kesehatan-Mu Tuhan, agar keluarga ini senantiasa Engkau pakai lebih lagi sebagai alat-Mu dalam memberitakan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Pak Nyoman, agar Pak Nyoman juga, Bapak Pendeta Inyoman Cepun juga, untuk tetap setia berperkara dan setia menjadi seorang gembala yang mengembalakan domba-dombanya, yaitu Jemaat GPIB Peniel. Berkati juga ya Tuhan yang para pelayan-Mu yang senantiasa bertugas di hari ini, terkhususnya para penatua, diaken, pemandu lagu, organis, kameramen, maupun tim edit juga Tuhan, maupun tim belakang layar, maupun tim sound system juga Tuhan. Kau berkati setiap jeripayah kami. Engkau tahu dari sana Tuhan, kami telah meluangkan waktu kami, jeripayah kami, suara kami, maupun tubuh kami, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan biarkan itu semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami membawa ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat kami, baik yang jemaat kami saat ini berulang tahun selama seminggu sepekan, maupun yang saat ini masih kelemahan tubuh. Tolong Tuhan Engkau pulihkan, Engkau limpahkan panjang umur serta berkat bagi jemaat-jemaat-Mu ini. Inilah doa kami ya Bapa, yang jauh daripada sempurna Tuhan. Masih banyak lagi yang kami meminta kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya sebelum kami meminta, Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan, dan Engkau pasti akan mencukupkannya ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, pelihara kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sambil mengingat pesan Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil puji
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu. Kami masih dapat bersekutu bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami membawa ke hadapan-Mu persembahan syukur yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu 2 sesudah Pentakosta 14 Juni 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: berita duka cita. Segenap majelis dan jemaat GPIB Penil Palembang turut berbela-sungkawa atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga. 1. Ibu Minse Tawaang. Almarhumah adalah adik dari Bapak Noh Tawaang, Jemaat Sektor 1 di Manado. 2. Ibu Nilawati. Pada hari Minggu 24 Mei 2020, almarhumah adalah istri dari Bapak Jemi Lewol, Jemaat Sektor 4. Usia 59 tahun, telah dimakamkan di TPU Kandang Kawat. 3. Bapak AE Suprapto DS, Jemaat Sektor 1, pada usia 81 tahun, pada hari Sabtu 30 Mei 2020 telah dimakamkan pada hari Sabtu 30 Mei 2020. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Adik Mikael PBC Sektor 2 atas sumbangannya beras 5 sak. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja senantiasa memberkati Adik Mikael PBC bersama dengan keluarga. Ralat Warta. Pada Warta Jemaat edisi 22 tanggal 31 Mei 2020, pada bagian warta keuangan, khususnya laporan kas jemaat, di item persembahan melalui transfer ke rekening Mandiri Pusri, tertulis persembahan ibadah hari Minggu keluarga Asher Paulus seharusnya persepuluhan keluarga Asher Paulus sebesar Rp1.500.000. Demikian untuk diketahui. Ulang tahun, Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Persembahan. Bagi Bapak, Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang tetap di rumah masing-masing dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kalian dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Come, you broken